Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sungguh. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di dalam bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu
untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Dari yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita ini apakah ada yang pernah berurusan dengan pengadilan? Jarang ya. Jarang yang berurusan dengan pengadilan. Tetapi secara tidak sadar kita ini seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab yang suka mengadili. Tidak secara resmi di ruang pengadilan, tetapi di tempat umum, di jalanan, di kendaraan, di tempat-tempat pertemuan-pertemuan, kita sering melakukan pengadilan-pengadilan dengan menghakimi orang lain, dengan membicarakan kejelekan orang lain, dengan memfitnah, dengan ngerasani dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan sebuah pengadilan. Apalagi kalau kemudian diunggah ke media sosial, lalu tidak ada kesempatan untuk membela diri, tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Kita seringkali mudah mengadili, mudah menghakimi orang lain. Saya teringat sebuah film berjudul Tilik. Tahun 2018 kalau tidak salah. Film itu film Butejo, ya. Tokoh utamanya itu Butejo. Tilik itu ceritanya mau besuk